Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa dengan saya di channel YouTube Nahdlatul Ulama Ranting Desa Cilibur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dipelopori oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, terutama beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kita kenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Selamat menyaksikan. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi Jihad dipelopori oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, karena melihat kemungkinan bahwa perjuangan kemerdekaan masih belum berakhir meskipun proklamasi sudah dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan kedatangan tentara sekutu Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walter Soton Maladi yang merupakan buah dari rencana agresi militer kedua Belanda. Atas usul Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno mengirim utusan menjumpai Kyai Hasyim Asy'ari untuk meminta pendapat hukum mempertahankan tanah air. Kyai Hasyim Asy'ari tidak langsung memberikan jawaban. Hadratus Syekh melakukan konsolidasi bersama para kiai untuk merespon Bung Karno, sehingga keluarlah fatwa jihad pada tanggal 17 September tahun 1945. Pada tanggal 19 September tahun 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin W.V.C. Blokman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda berkibar, yang kemudian membuat mereka marah. Dan akhirnya terjadilah insiden perobekan bendera Belanda. Sampai akhir September tahun 1945, arek-arek Surabaya tak sendirian. Ada bala bantuan dari kelompok santri. Mereka bergerak dalam barisan Hizbullah, dipimpin oleh Kyai Haji Zainul Arifin. Barisan Sabilillah, dipimpin Kyai Haji Masyur, serta barisan para kiai dipimpin Kyai Haji Wahab Hasbullah yang terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan strategi memukul balik. Kemudian pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad, perang suci melawan penjajah. Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan Kyai Wahab Hasbullah, Kyai Bisri Sansuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBI Nububutan Surabaya. Akhirnya forum menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad. Hubbul Waton Minal Iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Ketika resolusi jihad dikeluarkan, termasuk penguatan atas fatwa jihad yang dikeluarkan pada 17 September tahun 1945, para santri semakin banyak datang ke Surabaya. Ribuan santri dari Jawa Timur berjalan menuju Surabaya, yang merupakan medan perang yang menjadi tempat jihad. Dalam mempertahankan negeri ini, sarung melingkar di pundak, dan beberapa sisa bambu runcing yang dibawa untuk senjata berperang. Ribuan bambu lainnya sudah dikirim lewat kereta yang dipasok dari Kediri, setelah mendapat suhud atau doa-doa dari para kiai. 24 Oktober tahun 1945, sehari sebelum pecah pertempuran Puncak di Surabaya, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, selaku komando tertinggi Hizbullah, memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Baginya tidak akan menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya
dengan orasinya di Radio Republik Indonesia. Orasi tersebut diakhiri dengan petikan takbir atas saran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada 30 Oktober tahun 1945, baku tembak terjadi antara arek-arek Surabaya dengan tentara sekutu Inggris. Dalam insiden itu, perwira tinggi Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Soten Malabi, dinyatakan tewas. Puncak pertempuran Surabaya selanjutnya terjadi pada 10 November tahun 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kecaman dunia internasional terhadap Inggris dan seruan solidaritas dari sejumlah negara mengalir untuk mendukung perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Semoga video ini mampu membangkitkan semangat ke NU-an kita semua, khususnya warga NU Desa Cilibur.